Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Jim Fadilah. Nama saya Marita Hartini. Kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan membahas tentang perubahan sosial di bidang pendidikan. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan? Kami akan menjawab kurikulum setiap 10 tahun sekali. Jawabannya, seiring dengan perkembangan zaman, maka muncullah generasi-generasi baru yang memiliki kemampuan dan pola pikir yang berbeda-beda, yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Dan faktor menyebabnya itu adanya perkembangan dan perubahan antara bangsa yang satu dan lainnya, perkembangan iptek, perdagangan intelektual yang berubah, sistem nilai dan perguruan tinggi. Dampak positifnya antara lain yaitu kurikulum yang baru bisa melengkapi kekurangan pada kurikulum yang sebelumnya. Peserta didik akan menyesuaikan dengan bakat dan minat seiring perubahan zaman dulu lebih maju. Yang sekarang lebih maju. Peserta didik akan lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih berani untuk tampil berbicara di depan saat presentasi. Dampak negatifnya yang pertama yaitu tidak tercapainya target yang harus dikejar dalam penerapan yang sebelumnya. Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Mengenalan sosialisasi tentang kurikulum baru akan membutuhkan waktu yang lama. Cara mengatasinya yang pertama, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas yang masih kurang pada tahun sebelumnya atau kurikulum sebelumnya. Tiga, pemerataan yang rata pada peserta didik di setiap wilayah. Jadi peserta didik yang di daerah itu harus pemerataan wilayah yang sama dengan kota, jadi tidak timbul ketimpangan sosial. 4. Peningkatan kualitas tenaga yang menjadi pendidik. Kualitas guru harus diperhatikan. Yang kelima, memberikan terlebih dahulu pemahaman tentang karakteristik kepada peserta didik. Jadi kita mencontohkan terlebih dahulu bagaimana kurikulum merdeka ke peserta didik. Nomor 5, sarannya untuk pemerintah dari kami, saran untuk pemerintah, sebaiknya pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu kurikulum ini mengharuskan untuk diganti atau hanya perlu diperbaiki saja pada kurikulum yang sebelumnya, dan kurangnya fasilitas seperti buku sekarang tidak disalurkan ke setiap sekolah. Di daerah sebaiknya pemerintah harus menyalurkan kurikulum ke setiap daerah secara merata, tidak hanya sebagian seperti di kota saja, tetapi pemerintah juga harus menyalurkan buku tersebut ke daerah. Baik, selanjutnya perubahan sosial di bidang atau di unsur bahasa itu akan dijelaskan oleh Marita. Pada Marita, saya persilakan. Bella, saya akan menjelaskan perubahan sosial di bidang bahasa. Mengapa sistem bahasa di Indonesia sering mengalami perubahan yang tidak sesuai saat penulisan maupun pengucapan? Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan yang benar bisa disalahkan. Baiklah, saya akan menjawab karena di negara Indonesia masyarakat sering memaklumi pengucapan yang salah, maka tanpa sadar mereka akan terus-menerus mengucapkannya dengan bahasa Indonesia yang salah, dan mereka pun lama-kelamaan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang salah tersebut dan tidak sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Faktor penyebabnya seperti tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. 3. Karena bahasa Indonesia tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya ada beberapa, seperti 1. Memperbanyak kosakata jika sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa berdasarkan KBBI akan menimbulkan komunikasi yang baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu warga daerah kesulitan dalam penulisan dan pengucapan karena kosakata tidak terlalu banyak atau tidak sesuai. 2. Terjadinya kesalahpahaman saat berkomunikasi. Cara mengatasinya yaitu kita diharapkan mampu memiliki sikap positif berbahasa Indonesia sejak dini dan sering-sering membaca dan mengajikan referensi yang berbasis bahasa Indonesia. Saran saya untuk pemerintah yaitu pakailah bahasa Indonesia yang sesuai dengan
Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. 2. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi. 3. Bisa meyakini bahasa asing dalam penggunaan komunikasi bahasa Indonesia. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang perubahan sosial di unsur pendidikan dan di unsur bahasa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.